Siang, Bidan. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Marwa ya Bu ya, yang bertugas pada hari ini Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, saya mau KB. KB, oke. KB-nya yang jangka panjang, Ibu. Oh, mau jangka panjang, tapi Ibu kesini sama siapa kalau boleh tahu? Sendirian. Oh, Bidan. sendirian. Suaminya kemana? Suaminya lagi kerja, Bu Bidan. Lagi kerja. Nggak bisa nganterin. Tapi boleh sama suaminya Iya, untuk KB? udah Oh, ngomong. boleh. Di sini ibunya mau ini ya, KB jangka panjang. Oh iya boleh. Tapi untuk KB jangka panjang, kalau boleh tahu itu anak ibu yang terakhir umur berapa? Umur sekitaran 1 tahun lebih 2 bulan, Ibu. Oh, oke baik. Tapi itu anak keberapa kalau boleh tahu? Anak ketiga. Ketiga juga. Oh, anak ketiga. Oke baik. Tapi itu masih menyusui? Masih. Oh, masih ya? Iya, masih. Oh, baik. KB sebelumnya kalau boleh tahu ibu memakai kontrasepsi apa? Tadinya KB suntik yang 3 bulan, Ibu. Terus sekarang mau KB yang jangka panjang karena itu KB suntik kan hanya menjangkau 3 bulan ya, kontrol terus ya. Ya makanya itu Ibu bilang saya pengen yang panjang aja sekalian gitu biar nggak bolak-balik capek. Gitu. Oke, baik. Nah, tapi di sini ibu punya riwayat, maaf ya ibu ya, kayak riwayat penyakit ibu seperti darah tinggi ataupun mempunyai sakit TBC ataupun punya jantung, ibu ada penyakit seperti itu? Iya, alhamdulillah nggak ada sih bidan. Untuk kayak keluarganya ada ini? Nggak ada. Oh, tidak ada juga ya. Oke baik, alhamdulillah itu ya. Tapi siklus haid ibu itu gimana dalam sebulan itu? Biasa sih bidan sekali sebulan gitu. Berapa jangkauannya itu? Setiap hari itu paling seminggu Bu Bidan. Oh, seminggu, normal berarti ya. Iya. Ya biasanya. Tapi itu untuk darah haidnya banyak atau tidak itu ibu? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi sekarang ibunya lagi haid atau lagi gimana nih bu? Iya, lagi datang baru berapa hari ya? Dari tanggal 29 kemarin, ini hari kedua. Iya Bidan. Oh, kedua. Oh iya. Berarti kedua ya. Iya. Nah, di sini untuk ibunya kan tadi pengen memakai kontrasepsi jangka panjang ya. KB jangka panjang itu ada 2 jenis ibu, KB IUD sama implan. Nah, untuk KB implan dipasang di lengan ibu, seperti untuk implannya itu seperti korek api kecilnya, yang puntungnya itu ya bu ya. Nah, tapi kalau korek api kan itu kan keras ya, kalau ini tuh implan tuh lunak ibu, seperti karet yang dimasukkan di lengan ibu. Nanti kita seset sedikit ibu, tapi agak sedikit nyeri ya bu ya. Nah, sebelum kita seset kita anestesi dulu ataupun pembiusan agar tidak nyeri saat dimasukkan ataupun kita beset ininya lengan ibunya, melakukan kuretase gitu ibu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kan di sini kan ada 2 jenis hormon ya bu ya. Ada yang untuk hormonal ataupun yang non hormonal untuk yang KB implan. Nah, untuk KB implan yang hormonal itu di sini mengurangi rasa nyeri ataupun siklus haidnya yang berkurang gitu. Untuk yang implan ya bu ya, ataupun spotting flek, jadi kayak ngeflek gitu bu. Nah, untuk yang implan non hormonal itu kayak merasakan perubahan mens dari misalkan ibu tadinya datang di misalkan di tanggal 16 terus ke 16 lagi, atau bukan dari ke 16, misalkan biasanya kan dari 16 ke 16 kan. Nah, ini ibu datang dari 16 ke misalkan bisa kurang dari 16 ataupun bisa lebih, itu normal-normal aja ibu. Nah, untuk KB IUD itu dipasang di bagian, kita memasang di rahim ibu, masuk di melalui vagina ibu, dipasang di rahim ibu. Implannya IUD-nya itu berbentuk huruf T ibu. Nah, itu IUD ini juga sama, ada 2 jenis juga, yang hormonal ataupun yang non hormonal. Kayak ada yang tembaga itu yang non hormonal ya bu ya. Nah, untuk yang hormon itu IUD hormon itu sama seperti yang implan tadi, kayak mengurangi nyeri ataupun kayak siklus haidnya itu berkurang, kayak bercak doang gitu, adanya spotting flek gitu. Terus kayak misalkan IUD non hormonalnya itu kayak bedanya di sini tuh sama yang implan tadi itu, nyeri haidnya itu kuat ibu, lebih kuat, lebih nyeri dari sebelumnya yang ibu rasakan gitu kan.
Terus perubahan mensnya juga berbeda-beda yang saya jelaskan tadi itu nggak akurat lah dari misalkan tanggal berapa harusnya berapa gitu. Gitu. Gitu Ibu. Nah, untuk yang saya jelaskan tadi, Ibu lebih efektif atau lebih apa ya, suka yang mana ini untuk KB jangka panjang Ibu? Udah saya jelaskan. Saya minat ke IUD yang hormon sih Bu. Oh, IUD hormon ya. Oke, karena yang hormon itu tidak nyeri ya. Untuk haidnya juga. Iya, pengen itu juga kan apa, mengurangi nyeri head juga sama mengurangi head juga ya. Iya. Darah headnya. Betul. Sampai juga bisa juga buat ibu menyusui, dua-duanya bisa. Oh bisa ya. Aman berarti ya Ibu? Aman lebih fleksibel. Nah, untuk jangkanya kalau IUD sama implan itu kalau implan itu 5 sampai 10 dari 3 sampai 5 tahun, kalau yang IUD itu dari 5 sampai 10 tahun jangkanya Bu. Ibu mau yang mana IUD hormon aja. Tetap IUD hormon ya. Oke, baik, jika Ibu tetap pengen IUD hormon tapi sudah dibicarakan dengan bapaknya? Sudah beda. Oke, baik, jika sudah, di sini saya sudah ngeprint untuk surat persetujuan. Ibu di sini bisa tanda tangan ya Bu di bawahnya. Boleh. Oke, baik. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita di sini tensi terlebih dahulu ya untuk mengecek bagian Ibu, kayak misalkan kita cek dari payudara sampai abdomen sampai ke area vulva Ibu, vagina. Nanti kita lihat Ibu bisa dilakukan melakukan pemasangan IUD atau tidak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kita terlebih dahulu tensi dulu. Masukin Ibu tangan. Oh iya, Ibu boleh ke kamar mandi dulu deh Bu. Saya lupa, maaf ya Bu ya. Ibu bisa ke kamar mandi dulu, buang pipisnya biar nanti saya cek tidak ada kandung kemihnya penuh, dan nanti Ibu lap ya Bu ya biar kering area vagina Ibunya. Baik, tidak. Baik, silakan. Kamar mandi ya Ibu. Iya Bu. Udah ini Bu Bidan. Sudah. Oke, baik Ibu, kita tensi ya. Maaf, saya lupa Ibu, suka lupa Bu. Normal ya Bu ya, 120/80 Ibu. Normal. Selanjutnya kita timbang dulu ya Bu, biar kita tahu berat badan Ibu berapa. Setelah kita timbang. Ini timbang Bu Bidan. Iya, sini. 55 ya Bu ya. Iya Bidan. Oke, silakan langsung aja Ibu rebahan, nanti saya mau periksa. Iya Bidan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya pada Ibu. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan cuci tangan juga 6 langkah. Baik Ibu, sekarang boleh angkat tangan keduanya. Iya, boleh. Nah, kita lihat di sini simetris atau tidak, lalu kita tekan, maaf ya Ibu ya. Kita raba, palpasi adanya pembengkakan atau tidak, terus adanya benjolan atau tidak. Nah, lalu kita tanya sama pasiennya, Ibu di sini nyeri atau tidak saat saya tekan? Tidak ya, berarti aman, normal. Lalu kita lanjut ke abdomen. Ibu boleh turunkan lagi kedua tangannya. Maaf Ibu, tangannya saya mau lakukan cek abdomennya. Kita buka, kita palpasi lagi. Di sini tidak adanya kandung kemih, kosong karena pasiennya juga sudah pipis, dan tidak ada juga abdomen. Lalu tidak ada nyeri saat tekanan. Tidak nyeri Ibu, nyeri atau tidak Bu? Tidak ya, tidak ada nyeri saat tekanan. Nah, oke.
Oke, baik, sudah. Jika sudah, ibu boleh tekuk kedua kakinya seperti lithotomy, ya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan vulva hygiene ya bu ya. Kita akan menyiapkan dulu peralatannya. Baik, setelah melakukan tadi hasil pemeriksaan fisik, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan dalam. Baik, langsung saja. Pertama-tama tadi saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah. Di sini saya akan melakukan dan persiapkan alat. Pertama-tama kita memasang perlak terlebih dahulu. Ibu izin angkat bokongnya ya bu ya terlebih dahulu. Kita angkat bokong ibu. Oke, sudah. Jika sudah, kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kita buka kain steril ataupun bak steril. Pertama-tama kita memasang handscoon terlebih dahulu. Sudah. Jika sudah, kita masukkan kapas dengan air detente. Kita celupkan di area vagina, di bagian luar vagina. Kita usap di labia mayora terjauh. Kita buang di bengkok. Lanjut di labia minora terdekat. Lanjut di kita buka sedikit di labia minora terjauh. Lanjut di labia minora terdekat. Habis itu kita di bagian vestibulum, dari vestibulum perineum lanjut ke anus. Sudah selesai. Kita lihat di sini adanya varises atau tidak. Terus kita lihat juga adanya kelenjar Bartholin atau tidak, dan adanya ulkus atau tidak. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke spenaculum ataupun pemasangan cucur bebek. Ibu, saya akan memasangkan ini ya, ataupun cucur bebek. Ibu bisa tahan napas, tarik napas jika tidak nyaman. Oke, baik, Ibu tarik nafas ya Bu. Oke, lalu kita lihat di sini adanya lesi atau tidak, adanya keputihan atau tidak, dan adanya tanda-tanda infeksi atau tidak. Jika tidak ada, normal semua, kita tutup kembali. Ibu tarik nafas ya. Lalu kita baik, kita langsung PD. Setelah itu kita PD, lakukan PD. Kita rasakan adanya tanda-tanda kehamilan atau tidak. Lanjut adanya serviks gerakan atau tidak. Terus ada masa diagnosa atau tidak. Nah, jika normal semua, kita keluarkan. Lalu kita siapkan, taruh alat semua yang tadi sudah dipakai, yang sudah terkena. Lalu kita masangkan dus steril. Maaf ya Bu, angkat bokongnya lagi. Kita akan melakukan pemasangan. Sudah. Lanjut kita masang handscoon. Apa? Sudah. Kita masangkan cucur bebek yang tadi, namun agak sedikit besar ya Ibu ya dari yang tadi. Ibu bisa tarik nafas. Ibu tarik nafas.
Jika sudah, kita pakaikan antiseptik, kita dep. Lalu kita pakaikan antiseptik, kita dep selama searah jarum jam memutar. Sudah. Kita lakukan ulang 2 kali. Antiseptik, jangan lupa kita dep sekarang jarum jam memutar. Oke, sudah. Lalu kita pakaikan kena pulung. Jepit searah jam 10 atau jam 2. Baik, jika sudah, situ kita ukur dengan sonde. Jangan sampai touch atau kena. Nah, kita ukur sepanjang 7 cm. Kita ukur 7 cm, sudah pas ya segini. Nah, jika sudah pas dari sini bengkok, kita siapkan. Ini sudah terpasang dalam. Nah, jika sudah terpasang, kita keluarkan, kita masukkan. Jangan sampai don't touch atau nah, kalau sudah sampai ke pastikan ini sudah keluar. Nah, jangan dikeluarkan semua, kita ambil gunting, kita gunting dengan jarak 3 cm. Kita copot. Setelah itu kita tap jika terjadinya. Selanjutnya kita akan tap dengan antiseptik celupkan. Kita dep sampai 1-30 detik saja. Kita dep. Nah, jika sudah sampai 30 detik, kita keluarkan semua. Jadi di sini saya akan melepaskan ya Bu ya. Ibu bisa tarik nafas. Tarik nafas ya Bu. Jika terasa nyeri. Nah, jika sudah semua kita taruh. Kita siap taruh alat semua. Kita buka handphone. Kita angkat bokongnya Bu ya, karena pemasangannya sudah selesai semua. Oke, kita cuci tangan 6 langkah lagi seperti biasa. Lalu kita langsung informasinya pada Ibu. Baik Ibu, pemasangannya sudah selesai. Nanti saya akan melakukan konseling ulang pada Ibu ya, karena pemasangannya sudah selesai. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan informasi yang kepada Ibu terkait dari pemasangan KB IUD. Tadi gimana perasaannya Ibu setelah dipasangkan KB IUD? Kayak ada yang ganjel gitu bidan, nggak enak. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya, itu aman karena itu masih pemula. Nanti jika sudah 1 tahun itu udah biasa aja rasanya, kayak normal-normal aja. Nah, gitu Ibu. Nah, lakukan di rumah ya Bu ya, seperti misalkan mengangkat kaki 1, terus di samping kasur kayak menyender gitu, Ibu bisa masukkan jarinya, diraba adanya benang atau tidak, ataupun sambil jongkok juga bisa ya Bu ya. Nah, dilakukan setelah haid.
Nah, ibu bisa masukkan dari ibu, bisa merasakannya gitu. Jika tidak ada, ibu bisa konsul ke tenaga kesehatan. Ibu cek adanya KB IUD-nya atau tidak. Jika takutnya tidak ada, kan bisa terlihat di ronsenannya ya Bu ya. Nah, terus jika takutnya juga miring pemasangannya atau tidak benar, ibu bisa tahu gitu ibu, itu lebih jelasnya. Apakah ada yang mau ditanyakan ibu? Enggak ada tidak. Nah, jika tidak ada, ibu bisa jelaskan yang tadi nggak, yang saya jelaskan Tadi kalau ngecek benang IUD-nya, saya bisa ke pinggiran kasur, kakinya diangkat di pinggiran kasur. Setelah itu saya masukkan tang saya di bagian lubang vagina saya, terus sudah. Iya, betul sekali. Nah, baik, jika sudah mengerti dan paham, baik Ibu, terima kasih sudah mempercayakan saya ya Bu ya. Ya, Ya, saya selamat pulang dulu ya Bu, hati-hati. Assalamualaikum. Alhamdulillah.